kopling, kita masukkan gigi, kita lepas pedal kopling ya, kita lepas seperti itu. Dia selip pada waktu mobil mau jalan, dia selip. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita atau rekan kita yang kemarin bertanya untuk masalah seputar kopling ya. Jadi mohon maaf baru bisa sekarang untuk menjawab pertanyaan teman kita, jadi satu persatu jika ada kesempatan saya jawab ya. Jadi khususnya buat rekan sopir, mohon maaf baru bisa sekarang bisa menjawab atau bikinkan tutorialnya untuk masalah seputar kopling ya. Oke, untuk kali ini untuk rekan kita atau teman kita yang bertanya untuk masalah kopling, jadi koplingnya itu selip terus ya. Jadi kita injak kopling, kita masukkan gigi, kita lepas pedal kopling ya, kita lepas seperti itu. Dia selip pada waktu mobil mau jalan, dia selip dulu baru mau. Jadi kalau seperti itu nanti kalau kita paksakan ya, lama-lama untuk ampas kopling akan cepat habis kalau selip seperti itu. Jadi keluhannya pada waktu mesin dingin seperti itu ya. Pada waktu mesin dingin kopling kita injak ya, kita masukkan gigi, kita mau jalan mobilnya, jadi kembalinya lambat seperti itu untuk koplingnya. Jadi untuk masalah seperti itu, untuk cara mengatasinya kita harus lihat untuk yang di booster kopling, pastikan booster kopling itu aman ya, tidak ada kebocoran di palepnya. Jika ada kebocoran di palepnya, otomatis kopling akan kedorong terus ya palepnya. Jadi lama-lama kelamaan untuk kopling dia tidak mau kembali dan bisa selip seperti itu. Jadi booster kopling itu yang di palepnya ada kebocoran angin ya, dia otomatis akan kedorong terus untuk anginnya. Jadi untuk kopling tetap menekan. Jika booster kopling itu aman, kita lihat ya untuk per yang di booster kopling pastikan terpasang ya. Gunanya untuk per yang di booster kopling itu kalau kita sudah melepas, kita injak pedal kopling seperti ini ya, otomatis dia akan ketarik koplingnya untuk pernya ya. Kita lepas seperti ini, otomatis dia akan menarik untuk setelan yang di bawah. Jadi itu gunanya untuk per yang di booster kopling itu sebagai biar cepat kembali di posisi semula ya pada waktu kita lepas pedal kopling itu. Jadi seperti itu ya, pastikan untuk per booster kopling yang di bawah itu terpasang seperti itu. Jadi jika booster kopling aman, untuk per sudah terpasang, tapi untuk kopling masih lengket ya atau lambat kembali seperti itu. Jadi kita buka untuk bagian tutup atas transmisi, khususnya untuk Hino Lohan 260 Ti tipe Z-Type itu ada tutup ya, baut 12 4 biji, kita buka posisinya di atas. Tapi kalau tipe Etan di bawah, Hino 500 di atas tapi kecil untuk lubangnya ya, bedanya seperti itu. Jadi kita lihati untuk bagian yang di bearing drognya. Oke, kita lihat ya, ini untuk bagian rumahan bearing drog, ini sudah saya siapkan untuk rumahannya ya. Jadi jika rumahan bearing drog ini umpamanya ini kering yang di sini ya, otomatis untuk pedal kopling atau kopling dia lambat kembalinya. Seharusnya dia cepat kembali ke posisi semula biar ketarik sama per yang di booster kopling ya, karena ini kering otomatis dia akan lambat kembali ke posisinya. Jadi untuk kopling dia akan selip seperti itu. Jadi kita bisa nge-grease mas bro ya, ini ada lubang grease-nya, bisa nge-grease lewat sebelah kiri, itu ada nipple di sebelah kiri transmisi, sebelah kiri itu ada nipple, itu untuk jalur yang ke sini ya. Kalau itu masih terpasang, otomatis kita bisa nge-grease-nya lewat situ. Kita grease sedikit seperti itu, jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak dia akan keluar ya. Nanti lama-lama kalau terlalu banyak, otomatis grease tadi, sisa grease yang keluar dia akan mengakibatkan untuk selip kampas, kena kampasnya ya. Jadi secukupnya saja, jangan terlalu banyak untuk nge-grease-nya itu. Jadi kita harus nge-grease-nya lewat samping, kita kira-kira 6 pompaan ya, 6 pompaan grease yang pakai manual itu sudah cukup seperti itu. Kita kira-kira segitu sudah cukup. Jadi jika ini lengket ya atau kering, otomatis dia atau kembalinya akan lambat seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali, khususnya untuk unit lama ya. Unit lama itu jarang sekali untuk kita perhatikan untuk bagian ini ya. Ini kalau unit masih belum rusak untuk nipple-nya ya, biasanya ini sudah putus mas bro ya. Ada yang putus, ada yang belum. Kalau yang sudah putus ini masalahnya posisi nipple-nya, jalur nipple ini di bawah posisinya. Sini ada selangnya ke bawah, ke sebelah kiri daripada transmisi jalur nipple-nya seperti itu. Jadi kita bisa nge-grease itu kalau masih terpasang. Kalau sudah tidak terpasang, kita bisa mas bro ya, kita teteskan untuk
oli, sedikit oli di atas ini, di atas atau di depan daripada bearing drop atau di belakang daripada ini. Kita teteskan oli seperti itu ya, baru kita injak-injak untuk koplingnya supaya dia main terlumasi bagian dalamnya seperti. Tapi itu sifatnya sementara, jadi lebih maksimalnya seumpamanya rusak untuk nempelnya kita bisa turunkan transmisi, bisa maksimal kita kasih grease seperti itu. Tapi kalau untuk kita tetesi sama oli itu sifatnya sementara seperti. Jadi ini untuk rumahan bearing truknya seperti ini. Jadi jika kita tetesi oli atau kita kasih grease, otomatis dia akan enak untuk kembalinya ya, atau kita injak bedak kopling jika ringan. Kalau ini dalam ini ada pelumasnya ya, kalau ada grease, ada kita oli seperti itu, kita bisa rasakan untuk bedak kopling dia lebih ringan ya. Kalau ini untuk kering ya, otomatis kita bisa terasa dari bedak kopling dia akan keras, sedikit keras, dan kadang bisa kayak getar Mas Bro ya. Untuk bagian kita injak kopling itu ya kayak ada terasa getar di kaki ya, itu pertanda untuk bagian rumahan bearing drop ini kering seperti itu. Oke, jadi seperti itu Mas Bro ya, untuk rekan kita kemarin yang bertanya untuk masalah seputar kopling. Jadi untuk koplingnya dia lambat kembali, kita bisa cek lewat boosternya, pastikan booster aman. Kita ngecek booster itu kita injak bedak kopling seperti ini, terus kita lihat kalau dia kembalinya masih normal, berarti booster kopling aman, tidak ada kebocoran di palepnya seperti itu. Jadi jika booster kopling sudah aman, kita bisa cek ini ya untuk rumahan bearing drop. Jadi kita bisa buka tutupnya, tutup transmisi baik yang di atas maupun yang di bawah. Kita lihati kalau kering kelihatan Mas Bro ya, ini dari asnya ya, as yang di sini itu kalau kalian kelihatan. Jadi kita bisa nge-grease jika ada masih terpasang untuk selangnya. Jika tidak ada selangnya atau sudah hilang, kita bisa teteskan untuk oli atau WD seperti itu. Tapi itu sifatnya sementara untuk masalah ya, untuk kita kasih oli. Tapi kita tes dulu, kita kasih oli ya, supaya untuk pelumasannya ini bisa maksimal. Kalau ini untuk terlumasi dengan maksimal, otomatis bedak kopling akan ringan dan cepat kembalinya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.